Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diaris Wangsit. Kali ini kita akan membahas bioteknologi. Oh ya, sebelum kita bahas, boleh dong di-subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal-soal UTBK biologi dari channel ini. Soal pertama, kita akan membahas dari SBMPTN 2019. Pada soal ditanyakan, teknik kultur sel merupakan teknik dalam bioteknologi tanaman yang memanfaatkan sel tak terdiferensiasi untuk menghasilkan sel fungsional atau individu baru. Teknik ini memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat mari kita bahas. Sebenarnya apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan sel jaringan atau organ tanaman khusus tanaman dengan medium buatan atau in vitro secara aseptik. Teknologi kultur in vitro atau kultur jaringan ini dimulai dengan spekulasi ilmuwan dari Jerman bernama Haberland pada awal ke-20 tentang teori totipotensi. Apa sih totipotensi itu? Nah, teori totipotensi menyatakan bahwa setiap sel dari mana saja sel tersebut diambil, misalnya dari bagian kulit, mohon maaf, ini khusus tumbuhan ya. Misalnya dari jaringan akar atau dari jaringan pada organ daun, batang, dan lain-lain. Nah, sel ini mampu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman normal jika dikulturkan pada nutrisi dan lingkungan yang tepat. Sel-sel tanaman dapat tetap bersifat totipoten atau berpotensi penuh, di mana sel-sel tersebut dapat mempertahankan potensi zigot untuk membentuk semua bagian organisme untuk membentuk individu baru gitu ya istilahnya. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, teknik kultur jaringan memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat merismatik tidak, embrionik tidak, zigotik, pluripoten juga tidak. Berarti tadi bahas tentang totipotensi ya. Nah, jawabannya berarti opsi A. Teknik ini memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat totipoten atau berpotensi penuh untuk dapat menjadi individu baru. Oke. Semoga jelas ya teman-teman. Kalau tidak jelas, teman-teman bisa tanya aja di bagian komen. Nanti dijawab kok. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dari SNMPTN 2012. Soalnya adalah, berikut ini adalah tahapan dalam kultur jaringan. Nah, urutan tahapan yang benar adalah Nah, di sini kita dapat melihat pada gambar. Kultur jaringan ini dari tumbuhan dewasa ya, dari tumbuhan wortel dewasa ini dipotong secara melintang agar kita dapat mengambil mudah dalam mengambil jaringan atau sel dari wortel ini gitu. Nah, kemudian sel yang dari wortel yang sudah diambil ditempatkan ke cawan Petri ya, yang berisi medium-medium gitu, medium-medium seperti agar-agar. Nah, kemudian setelah itu ini adalah proses pertama ya, penumbuhan jaringan
pada medium. Penumbuhan jaringan pada medium. Kemudian kita tunggu untuk beberapa minggu atau ya sesuai dengan biasanya beda-beda ya setiap tumbuhan. Ditunggu hingga terbentuknya kalus gitu. Nah, ini adalah proses kultur jaringan kedua. Pembentukan kalus. Kemudian setelah pembentukan kalus, ini terdapat calon wortel baru gitu ya, ada 3 gitu. Nah, ini akar tumbuh dalam waktu 4 hingga 8 minggu, lumayan lama ya. Nah, di sini kita ada proses perbanyakan planet istilahnya, itu yang ketiga. Perbanyakan planet gitu agar individu-individu yang dihasilkan itu banyak. Dan yang terakhir 4 itu penumbuhan. Yang keempat, setelah udah banyak nih, udah ada calon individu baru, udah ada akar, udah ada daun, kemudian dipindahkan ke media tanah atau aklimatisasi tanaman baru di tanah. Nah, oke. Berdasarkan penjelasan pada gambar tadi, maka yang pertama tadi adalah penumbuhan jaringan pada medium. Kemudian pembentukan kalus sel, perbanyakan planet, dan aklimatisasi tanaman baru di tanah. Nah, agar teman-teman memudahkan dalam mengingat, di sini aku punya ini ya jembatan keledai untuk menghafal gitu. Nah, di sini ada singkatannya. Pejam kalus, pejam kalus pelet akliman ya. Nah, singkatannya itu ada pejam kalus pelet akliman. Pejamnya adalah pejam gitu ya. Pejam itu penumbuhan jaringan pada medium. Kemudian kalusnya itu adalah pembentukan kalus sel. Kemudian ada pelet. Pelet itu adalah perbanyakan planet. Dan yang terakhir ada akliman. Akliman itu adalah aklimatisasi tanaman baru di media tanah gitu ya. Teman-teman bisa mengingatnya pejam kalus pelet akliman. Nah, jika teman-teman merasa penjelasan kecepatan gitu ya, teman-teman bisa di pause dulu dan bisa
memahaminya lagi gitu. Pejam kalus, pelet, akliman gitu. Untuk tahapan dalam kultur jaringan. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 adalah 4, 2, 1, 3 adalah opsi E. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal terakhir adalah soal dari SBMPTN tahun 2017. Soalnya, manakah hasil berikut yang diperoleh para ilmuwan dari Human Genome Project atau HGP? Ayo, sebelum menjawab ya, kita ingat-ingat dulu nih, ini cara jawabnya gimana. Di sini, pilih opsi A jika 1, 2, 3 benar. Kemudian opsi B jika 1 dan 3 benar saja. Jika 1 dan 3 yang benar, kemudian pilih C jika 2 dan 4 saja yang benar. Kemudian pilih D jika 4 saja yang benar. Dan pilih E jika semuanya benar. Nah, oke, kita bahas ya teman-teman. Human Genome Project itu apa sih? Nah, Human Genome Project ini merupakan program penelitian kolaborasi internasional yang bertujuan memetakan dan memahami seluruh gen pada manusia. Jadi semua gen yang ada pada manusia di seluruh dunia ini dipetakan gitu ya, dibuat database-nya, dibuat gene bank-nya gitu untuk keperluan banyak lah ya, keperluan untuk medis, untuk ya pokoknya banyak lah manfaat dari Human Genome Project ini. Namun, inti dari hasil yang diperoleh pada ilmuwan dari Human Genome Project ini adalah yang pertama itu ada urutan sekitar 3 miliar pasang basa nitrogen, kemudian identifikasi gen penyebab kanker tertentu, dan gen kandidat penyebab penyakit genetik pada manusia. Nah, oleh sebab itu, maka manakah hasil berikut yang diperoleh para ilmuwan dari HGP adalah tadi urutan sekitar 3 miliar pasang basa nitrogen. Betul. Identifikasi seluruh gen penyebab kanker pada manusia. Di sini perhatikan ya, seluruh gen. Salah ya, karena hanya gen penyebab kanker tertentu saja. Kemudian, gen kandidat penyebab penyakit genetik pada manusia. Betul ya. Identifikasi seluruh mutasi struktur kromosom. Nah, ini dalam proyek ini tidak dihasilkan adanya pernyataan tersebut, berarti salah. Nah, di sini berarti 1 dan 3 saja, berarti opsinya adalah B. Nah, ini untuk nomor yang terakhir opsinya adalah B. Oke deh, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai bioteknologi. Nah, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau request materi mana aja sih yang kalian ingin pelajari selanjutnya. Stay tune untuk materi dan pembahasan soal-soal lainnya teman-teman. Terima kasih banyak.